Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Wahyudi, NIM 25 dari Prodi Teknik Mekatronika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan ke-9, yaitu cara kerja feedforward neural network beserta contohnya. Sebelum membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui lebih dahulu apakah definisi dari Artificial Neural Network atau biasa disebut ANN. ANN adalah salah satu algoritma supervised learning yang populer dan bisa juga digunakan untuk semi-supervised atau unsupervised learning. ANN menghasilkan model yang sulit dibaca dan dimengerti oleh manusia karena memiliki banyak layer, kecuali single perceptron dan sifat yang non-linear. Di sini sudah ada salah satu contoh arsitektur jaringan. Ya, di sini ada deep. Yang dinyatakan deep ini adalah banyaknya layer. Di sini ada layer 3 layer. Pertama ini layer input, ini ada layer hidden layer, kemudian ada output layer. Kemudian untuk width ini menyatakan banyaknya neuron di setiap layer. Jadi pada layer input ini terdapat 3 neuron, pada hidden layer ini terdapat 2 neuron, dan pada output layer ini terdapat 1 neuron, yaitu neuron output. Selanjutnya adalah single perceptron. Pemodelan pada jaringan ANN ini ada 2 macam yang sering kita jumpai. Yang pertama ya, ini adalah single perceptron, yang kedua nanti adalah multi layer perceptron. Single layer perceptron ini merupakan bentuk terkecil ya dari sebuah ANN, di mana ini hanya terdiri dari sebuah neuron. Di sini juga ada input, kalian input, lalu ini adalah neuron outputnya. Bagaimana menghasilkan output dari sebuah jaringan ini, yaitu ada berdasarkan dari hasil fungsi aktivasi penjumlahan dan perkalian dari nilai input beserta bobot, dan juga nanti bisa ditambah dengan bias. Kemudian dalam ANN ini merupakan paling sederhana. Cara kerjanya pun juga input yang berasal dari single layer pertama ini langsung diproyeksikan ke output. Jadi neuron akan memproses input, ini input X, melalui jumlah perkalian input dengan bobot, kemudian akan dihasilkan output melalui fungsi aktivasi. Biasanya itu terdapat beberapa fungsi aktivasi, tapi yang sering digunakan dan juga saya akan contohkan nanti adalah fungsi sigmoid, di mana rumus fungsi sigmoid adalah theta u sama dengan 1/1 plus eksponensial pangkat min u. Kemudian langsung saja ke contohnya agar lebih jelas. Jadi sebagai contoh, misal terdapat 2 inputan, ya misalkan ini ada 2 inputan. Ini ya inputan X1 X2, kemudian tentu ada 2 bobot ya, itu W1 W2, terserah untuk penamaannya. Maka untuk rumusnya tadi kan ini adalah sigma XI WI. Jadi ini XI, I-nya itu dimulai dari 1 dan sampai berapa, karena ini ada 2, maka nilainya nanti adalah sigma penjumlahan dari X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 sesuai rumus ini ya. Karena di contoh soal saya tidak ada bias dan juga nilainya ini tidak nol ya. Jadi penggunaan dari bias sendiri ini adalah sebenarnya agar sistem ini itu memiliki output ya. Jadi semisal nanti ada contoh soal yang itu diketahui bobot dari jaringan tersebut adalah 0, maka fungsi tersebut tidak akan memiliki hasil output karena fungsi aktivasi 0 itu tidak ada. Maka perlu ditambahkan bias, dan juga bias itu biasanya bernilai 0 sampai 1, biasanya nilainya 1. Ya, lanjut ke pembahasan soal. Ini diketahui sudah dimasukkan rumusnya seperti ini, angkanya dimasukkan ke rumus dan dihasilkan nilai bobotnya nih. Sementara bobot ini net input function ini adalah 0,81.
Nah, untuk menghasilkan nilai output seperti yang di rumus ini adalah fungsi aktivasi dari nilai yang dihasilkan, di mana fungsi yang dipakai adalah fungsi sigmoid. Jadi kita masukkan rumus ini 1/1 plus eksponensial min U. Nah, ini min U adalah berdasarkan dari hasil pembobotan. Dihasilkan 1/1 plus E pangkat min 0,81 sama dengan 0,69. Ini bisa dicek atau perhitungannya bisa menggunakan kalkulator saintifik. Oh ya, untuk ini melatih perseptron melibatkan pemberian multiple sampel dan menghitung output untuk masing-masing sampel. Setelah itu setiap bobot disesuaikan untuk meminimumkan error pelatihan. Dan ini didefinisikan sebagai selisih antara output yang diinginkan dengan output sebenarnya. Yang itu nanti akan dibahas pada MLP atau multi-layer perceptron. Multi-layer perceptron ini memiliki layer tambahan. Jika tadi single perceptron hanya ada layer input dan output. Untuk di multi-layer perceptron ini terdapat 3 buah layer, di mana ada layer input, ada layer hidden layer, lalu ada output. Hidden layer ini bisa jumlahnya bisa banyak, bisa 1, 2 sampai banyak layer. Lalu ada rumus outputnya ini hampir sama dengan yang single layer tadi. Ada X input dengan bobot, ini total ya nanti sigma, jadi banyaknya itu menyesuaikan, kemudian ditambah dengan bias, kemudian menggunakan fungsi sigmoid tetap rumusnya. Kemudian ada gradien. Gradien ini adalah turunan dari fungsi sigmoid yang nantinya juga akan digunakan. Ini kemudian contohnya ya, diberikan arsitektur yang terdiri dari 3 lapisan, di mana XI1 dan XI2, ini inputnya ya ada 2, terhubung atas 3 neuron di lapisan tersembunyi atau hidden layer. Itu ada XH1, XH2, ini XH3, maaf salah tulis, salah ketik. Dan lapisan output X0 ini. Jadi input ini terhubung dengan hidden layer dan juga output layer. Diasumsikan bahwa fungsi aktivasi yang digunakan adalah fungsi sigmoid ya. Fungsi sigmoid rumusnya adalah seperti ini. Kemudian dan bobot dipilih secara random dengan target output adalah 0. Jadi nanti kita targetkan outputnya adalah 0. Jadi di sini nanti berlaku metode back propagation. Kalau tadi di single layer outputnya masih 0,9, nanti kita di sini set bagaimana caranya output itu nilainya 0. Langsung ke perhitungannya. Perhitungannya satu-satu dulu. Pertama di sini untuk menghasilkan S1, S2 dan S3 itu caranya adalah seperti tadi, sigma penjumlahan, karena XH1 ini terhubung dengan input 1 dan input 2, maka rumusnya adalah input 1 X1 dikalikan dengan bobotnya, bobot yang ke arah XH1 yaitu W11 ditambah dengan input kedua dikalikan bobot yang tersambung dengan XH1, yaitu seperti ini, menghasilkan nilai 1. Jadi S-nya, nilai bobot sementaranya itu adalah 1. Untuk yang lain caranya juga sama. Nah, sedangkan dari mana kita mendapatkan nilai XH1 ini? Yaitu tadi menggunakan fungsi sigmoid. Ya, fungsi sigmoid, jangan lupa ini adalah theta U sama dengan 1/1 plus E pangkat min U, dimana hasil pembobotannya sudah didapat ya. Ini 1/1 plus E pangkat min berapa? Berdasarkan hasil pembobotan adalah 1, maka E-1 menghasilkan nilai 0,73. Lalu dimasukkan pada hidden layer, nilainya adalah 0,73. Berlaku juga untuk seterusnya lainnya untuk S2 dan S3. Lalu ada di sini ada di output, pada bagian output layer. Caranya juga hampir sama dengan yang awal tadi, karena output ini terhubung dengan 3 ya. Hidden layer ini memiliki 3 layer, maka semuanya dijumlah sigma.
XH1 dikali W1 bobot di sini yang terhubung dengan output, kemudian ditambah XH2 dikalikan W2 ditambah XH3 dikalikan W3 menghasilkan nilai SO-nya itu adalah 1,2 nilai pembobotannya. Lalu untuk outputnya, karena output adalah fungsi aktivasi yang digunakan adalah fungsi sigmoid, yaitu 1/1 plus eksponensial pangkat min ini pembobotan adalah 1,2, jadi menghasilkan 0,77. Ini kan masih belum sesuai targetnya, dimana ide utama dalam algoritma ini adalah back propagation, adalah memperbaiki error dari lapisan output ke lapisan input dengan aturan itu seperti ini, yaitu error adalah E sama dengan Y ini adalah targetnya, yaitu set yang kita ini ya, target output adalah 0, yang diinginkan adalah 0 dikurangi yang dihasilkan. Jadi yang untuk mengingat biar gampang adalah nilai error itu adalah yang diinginkan dikurangi hasil sebenarnya. Jadi yang diinginkan adalah 0, hasil sebenarnya adalah ini tadi 0,77, dihasilkan nilai error adalah min 0,77 dan dimasukkan ke gradien. Ya, inilah gradien. Mana rumus dari gradien tadi adalah seperti ini. Hasil fungsi sigmoid terus dikalikan 1 min fungsi sigmoid. Ya. Oh, maaf, bukan fungsi sigmoid ya. Ya benar, fungsi sigmoid 0,77 dikali dalam kurung 1 min 0,77 menghasilkan 0,177. Kemudian error output dikalikan dengan gradien yang diusulkan sebagai nilai perubahan input yang menggerakkan ke nilai minimum. Dihasilkan nilai perkalian antara gradien dan error min 0,77 kali 0,177 sama dengan min 0,13. Lalu dilakukan pengupdatean bobot. Untuk mengubah SO ini kita dapat menyesuaikan setiap bobot yang masuk sebanding dengan output yang sesuai dari neuron sebelumnya, sehingga bobot antara neuron pada hidden layer dan output layer itu menjadi seperti ini. Ini yang pertama adalah dari belakang dulu untuk pengupdatean bobot. Jadi ini adalah metode back propagation-nya, jadi mengupdate bobot secara bertahap. Yang diupdate adalah bagian output dulu, dimana dengan ada rumus W1 baru, bobot yang baru sama dengan W1 lama, bobot yang lama ditambah ini hasil dari perkalian tadi min 0,13 dibagi XH1, yaitu nilai fungsi aktivasi pada hidden layer pertama, menghasilkan nilai 0,3 ditambah min 0,13 per 0,73 menghasilkan sama dengan 0,11. Bobot baru untuk W1 sekarang adalah 0,11. Berlaku juga untuk yang lain, untuk bobot kedua dan juga bobot ketiga. Lanjut untuk pengupdatean bobot. Ini yang antara input dengan hidden layer ya. Jadi ada 6 bobot di sana. Ada 6 bobot, ada gradien. Di sini ada rumus untuk mengubah bobot pada hidden layer, gradien pada XH3 itu sama dengan 0,63. Ya, ini fungsi aktivasinya yang tadi. Kok fungsi aktivasi? Gradien dari ini 0,63 tadi. Maaf, 0,67 ya. Nah, ini jauhan. Ini X3 0,67 fungsi aktivasinya di sini dikalikan 1 min fungsi aktivasi menghasilkan nilai 0,22. Kemudian perubahan S3 dihitung dengan mengalihkan nilai gradien X3 itu kan sama dengan 0,22 dengan perubahan yang diusulkan dalam jumlah bobot input dari neuron SO itu sama dengan min 0,13 dan dibagi dengan W3 lama, sehingga perubahan S3 itu menjadi S3 sama dengan 0,22, ini gradien dikalikan min 0,13 per
0,9. 0,9 ini yang lama ya, W3 lama ini. Sehingga dihasilkan S3 min 0,33. Sehingga nilai bobot W23 yang baru menjadi W23 lama ditambah 0,33 per X1. Kemudian dihasilkan 0,27. Dengan cara yang sama dan nilai gradien penyesuaian didapatkan bobot yang baru, yaitu ini bobot W11 0,615, bobot W12 0,46, bobot W13 0,37, bobot W21 0,215, bobot W22 0,76. Nah, ini ada hasil update bobotnya dari 0,77 ke 0,615 dan seterusnya. Nah, karena bobot ini diupdate, otomatis pembobotan nilai S ini juga nilainya akan berubah sesuai dengan update bobot yang ada. Dimana ini ya, untuk perubahannya itu menghasilkan seperti ini S-nya. Rumusnya pun juga sama, untuk menghasilkan nilai S ini adalah perkalian dan penjumlahan antara input yang tersambung, neuron input yang tersambung dengan neuron pada hidden layer. Jadi X1 dikalikan W11 ditambah X2 dikalikan W21 menghasilkan nilai S083. Lalu bagaimana menghasilkan nilai ini? Yaitu menggunakan fungsi sigmoid lagi, di mana fungsi sigmoidnya adalah 1/1 plus E min ini. Hasil pembobotan dihasilkan nilai 0,696. Berlaku juga untuk yang lain. Kemudian ini sudah diupdate, langsung kita melakukan pengupdatean di nilai S output. S output dihasilkan dari ini sigma penjumlahan dari XH1 dikalikan W1 ditambah XH2 dikalikan W2 ditambah X3 dikalikan W3. Karena ini nilainya sudah berganti baru ya, otomatis ini nilai S0 juga adalah nilai yang terbaru, sehingga dihasilkan output menggunakan fungsi sigmoid adalah XO atau X output adalah 0,69. Cara tersebut diulangi secara terus menerus. Ini tadi iterasi kedua ya. Iterasi pertama tadi nilainya adalah 0,77, kemudian iterasi kedua nilainya adalah 0,9. Kita update terus bobotnya hingga mencapai nilai selisih minimum dengan nilai target yang sebenarnya. Nah, mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.